Jokowi efek diperkirakan berpengaruh terhadap calon pemilih di Pilkada 2024. Hal tersebut terungkap dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Mei hingga dengan 2 Juni 2024. Melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi di Indonesia dengan margin of error 2,83%. Responden diberi pertanyaan apakah mempertimbangkan untuk memilih calon yang memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Jokowi. Hasilnya, iya mempertimbangkan 54,3%, kemudian tidak mempertimbangkan 32,9% dan tidak tahu sebesar 12,7%. Sementara itu, Litbang Kompas juga menanyakan kepada responden apakah mempertimbangkan pasangan calon pilkada yang diusung PDI Perjuangan. Hasilnya iya mempertimbangkan sebesar 58,5%, kemudian ada 25,3% tidak mempertimbangkan, dan yang terakhir tidak tahu sebesar 16,2%. Litbang Kompas merilis survei bahwa pengaruh Presiden Joko Widodo masih signifikan bagi para pemilih untuk nantinya menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah mendatang. Nah, saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Litbang Harian Kompas Yohan Wahyu dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina. Selamat malam Mas Yohan, Bang Silvester. Selamat malam Caca, Bang Silvester. Baik, Mas Yohan, sebenarnya faktor apa saja sih yang membuat pengaruh Jokowi ini masih dipertimbangkan oleh rakyat? Kalau kemarin di Pilpres lebih dekat lah ya, lebih make sense karena kan presiden. Kalau di Pilkada? Ya, kita tahu ini kan masih tahap pilkada sebelum masa pencalonan baru Agustus nanti. Masih ada jadi survei ini dilakukan akhir Mei sampai awal Juni. Kita mau menangkap apakah Pak Jokowi itu masih terjaga ya kalau kita berikan pemilu atau pemilihan presiden. Data memang data hasil 54,3% responden itu masih mempertimbangkan kedekatan Pak Jokowi dengan calon tertentu, itu akan mereka pertimbangkan menentukan pilihan di pilkada. Ya, kami melihatnya saat ini popularitas Pak Jokowi, approval rating Pak Jokowi di hasil survei juga relatif terjaga di masa terakhir periode kepemimpinannya. Ya, kami melihat ini tidak lepas dari posisi Pak Jokowi yang masih presiden saat ini gitu ya, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi saat pemilu kemarin ketika efek Jokowi itu juga masih kelihatan gitu ya. Nah, kita uji di survei Juni ini dan memang ada kecenderungan relatif terjaga gitu ya, meskipun kalau kita kemudian crosskan dengan pilihan terutama dengan responden yang juga mempertimbangkan calon PDIP misalnya sebagai partai politik yang selama ini yang mencalonkan Pak Jokowi di pemilu 2014 dan 2015 itu memang kelihatan ada irisan gitu ya. Jadi mereka yang selama ini mempertimbangkan posisi Pak Jokowi dalam pilkada itu juga mempertimbangkan posisi PDIP gitu ya. Jadi memang ada irisan antara pemilih PDIP dengan pemilih Pak Jokowi. Jadi memang kalau kita lihat faktor apa, salah satu yang faktor adalah karena posisi Pak Presiden saat ini, Jokowi saat ini masih menjabat presiden gitu. Jadi itu yang karena memang ketika kita uji dengan latar belakang penilaian ke citra Pak Jokowi, latar belakang penilaian pada kinerja pemerintahan, itu memang sebagian besar mereka yang menilai puas dan sebagian besar mereka yang menilai citra Pak Jokowi baik gitu ya. Itu memang lebih banyak yang mempertimbangkan pilihan Pak Jokowi atau mereka yang dekat dengan Pak Jokowi di pilkada nanti, yang pasangan calon yang dekat dengan Pak Jokowi itu akan dipertimbangkan untuk dipilih. Jadi memang ini kelompok responden yang memang sudah dekat dengan asosiasinya dekat dengan Pak Jokowi ya, baik dari menilai kinerjanya maupun menilai citra presiden
maupun juga lebih ke menilai pilihan mereka di pemilu 2024 kemarin. Begitu jadi. Baik, ada irisan ya antara PDIP dan Jokowi. Saya juga mau masuk nanti ke sana. Apakah ini artinya PDIP dan Jokowi, Jokowi dan PDIP tidak bisa dilepaskan brandingnya atau seperti apa? Namun jangan dijawab dulu Mas, karena saya mau ke Bang Silvester dulu. Bang Silvester, kalau suara dari akar rumput seperti apa? Kalau dari hasil survei menyatakan bahwa pengaruh Jokowi ini masih berpotensi cukup besar dalam pemilihan pilkada. Kalau suara akar rumput sebenarnya seperti apa, Bang? Ya, terima kasih buat Bang Johan dan teman-teman di Litbang Kompas ya. Memang survei ini sangat independen dan memang sangat bagus ya. Harusnya memang ini menjadi dasar dari nantinya masing-masing tim paslon dan juga masyarakat itu akan menjadi acuan. Jadi memang benar bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada Presiden Jokowi ini masih sangat tinggi. Dikarenakan Pak Jokowi tentunya bisa kerja. Terus yang kedua, Pak Jokowi tidak korupsi, merakyat, turun ke rakyat. Ya kan? Jadi intinya ini memang benar-benar modal yang nantinya sebenarnya yang akan maju di pilkada manapun efek atau faktor Pak Jokowi ini sangat terasa ya, bisa memenangkan. Jadi saya lebih percaya Litbang Kompas dari beberapa pengamat atau politisi yang mengatakan efek Pak Jokowi ini udah nggak ada. Lebih-lebih kemarin ya kita berbicara juga di CNN bersama Bang Ray Rangkuti ya, dia bilang nggak ada sama sekali. Saya juga waktu itu mau bantah, tapi waktunya habis. Intinya bahwa saya lebih percaya Litbang Kompas ya daripada teman-teman kayak Ray Rangkuti yang selama ini apa yang mereka perkirakan, prediksi dari pilpres kali lalu itu nggak ada yang benar ya, dan nggak ada yang valid gitu loh. Jadi kita intinya bahwa dengan survei Litbang Kompas ini, saya berharap bahwa nanti calon-calon dari Koalisi Indonesia Maju tentunya yang sinkron dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, ini bisa memenangkan lah di beberapa pilkada seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jadi apalagi kalau nantinya kayak di Jakarta itu didukung oleh sosok-sosok muda seperti Budi Jiwandono dan Grace Natali mungkin bisa, terus di Jawa Tengah nanti Mas Kaisang, ataupun dengan Dito Galinto, terus Jawa Barat itu dengan Mas Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, Jawa Timur itu dengan Mbak Kofifa dan Mas Emil ya. Saya pikir ini ditambah dengan efek atau faktor dari Pak Jokowi dan juga tentunya dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita bisa berbicara banyak dan bisa melawan lah. Artinya kayak di DKI, kami berharap ya kan Pak Anies dan Pak Ahok bergabung melawan sosok-sosok muda ini gitu loh. Jadi biar pilkada kali ini itu benar-benar istilahnya benar-benar seru gitu loh. Jadi dengan kita menampilkan program-program yang baik, kebiasaan dari paslon, bukan dengan hoax ataupun kebohongan ataupun saling fitnah. Itu yang kita harapkan di pilkada 2024 ini masing-masing paslon memberikan programnya yang baik untuk masyarakat dan juga kebiasaan-kebiasaan dan juga kehebatan-kehebatan mereka. Itu yang kami inginkan agar jangan sampai kayak kemarin ada yang bilang bahwa Pak Jokowi menjegal Mas Anies, ya kan? Padahal itu kan nggak benar sama sekali. Bagaimana mau menjegal Pak Jokowi itu tidak punya partai yang berhak mengusung dan mendukung itu adalah partai politik. Tentunya ketika partai politik ketemu Pak Jokowi, ya mereka akan sampaikan, Bapak, kami akan mengajukan calon ini itu. Ya, restu Pak Jokowi ini yang diharapkan, yang akan nantinya tentunya paslon-paslon ini di pilkada manapun bisa menang. Intinya itu.
Gitu. Jadi kembali lagi kita berharap di pilkada kali ini harus berbeda dengan kemarin pilpres yang mana kemarin itu agak-agak kurang, menurut saya kurang bermartabat karena banyak paslon dan tim suksesnya itu memberikan fitnah-fitnah kebohongan, intinya itu. Baik, baik Mas Silvester tadi sempat menyatakan bahwa ada pengamat yang justru beropini berbeda, berpendapat berbeda bahwa tidak ada sama sekali pengaruh dari Presiden Joko Widodo dalam pemilihan pilkada atau nanti bagaimana rakyat memilih para kepala daerah. Saya mau ke Mas Yohan karena tadi Mas Yohan mengatakan sebenarnya pengaruh Jokowi ini tetap besar, tetap ada, tidak bisa lepas dari posisinya sebagai presiden. Sedangkan nanti pada saat pilkada berlangsung sudah tidak lagi menjadi presiden. Apakah ada potensi justru pengaruhnya ini berkurang? Iya, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan masih tahap proses tahapan pilkada, belum memasuki tahapan pencalonan. Bahkan ini masih proses bursa gitu ya. Nama-nama kemudian muncul dari Koalisi Indonesia Maju yang notabene mengusung Prabowo Gibran, dan di dalamnya ada Pak Jokowi. Ini kan lagi mengupayakan ada koalisi yang linier ya, dari nasional ke tingkat daerah. Nah, proses itu kalau kita lihat memang posisi Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai orang yang kemudian menjadi yang ditempatkan pada posisi pasti tokoh yang akan diperhitungkan di Koalisi Indonesia Maju, tentu pada saat proses bursa nama-nama yang dimunculkan di pilkada saat ini tentu menempati posisi yang penting gitu ya, posisi Pak Jokowi, selain beliau masih aktif sebagai presiden. Yang menjadi pertanyaan, apakah pengaruh Pak Jokowi ini akan bertahan memasuki posisi pencalonan? Kalau kita lihat pencalonan itu kan Agustus ya, otomatis beliau masih presiden. Saya menduga ini prosesnya masih relatif tidak jauh berbeda seperti halnya kondisi saat ini. Kemudian yang akan menjadi pertanyaan adalah pasca beliau sudah tidak menjadi presiden. Nah, survei pun kalau kita lihat, tadi sudah dibaca Caca ya soal survei Kompas, rata-rata kan 30% itu tidak mempertimbangkan faktor Pak Jokowi. Nah, 30% ini bisa saja kemudian angkanya lebih tinggi lagi gitu ya, setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Jadi ada dua variabel menurut saya yang nanti akan menentukan untuk menjawab pertanyaan Caca tadi, apakah pengaruh Pak Jokowi ini akan bertahan ketika beliau tidak lagi menjadi presiden. Variabel yang pertama adalah soal potensi yang pemilih yang tidak mempertimbangkan Pak Jokowi. Rata-rata kan 30% gitu ya. Nah, ini potensi itu kalau tidak digarap dengan baik bisa saja akan melebar gitu ya. Yang kedua, posisi Pak Jokowi sebagai presiden. 20 Oktober 2024 nanti presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka akan dilantik, otomatis presiden pilkada itu dilakukan di masa awal Pak Prabowo menjadi presiden. Nah, kita tunggu apakah di masa Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden itu pamor beliau, pengaruh beliau akan menurun atau tidak. Karena kalau kita lihat potensi yang tidak mempertimbangkan kan rata-rata itu 30% ya. Baik dari pemilih yang puas terhadap Pak Jokowi, baik terhadap kinerja Pak Jokowi, baik dari pemilih yang menilai citra Pak Jokowi relatif baik, itu rata-rata dari kelompok-kelompok pemilih itu 30% tidak akan mempertimbangkan pasangan calon yang dekat dengan Pak Jokowi di pilkada nanti. Nah, ini yang akan terjawab pasca pelantikan presiden terpilih nanti. Apakah porsi pemilih ini akan semakin besar, akan beralih ke misalnya Pak Prabowo, misalnya Prabowo efek misalnya, kita lihat apakah itu akan terjadi transformasi gitu ya dari pengaruh Pak Jokowi yang mungkin masih relatif cukup kuat saat ini 54% gitu ya, dengan pengaruh Prabowo efek nantinya ketika Pak Prabowo sudah dilantik jadi presiden. Begitu Caca. Baik, 30% itu tidak kecil ya sebenarnya ya Mas, dan benar-benar harus dipertimbangkan. Saya mau ke Bang Silvester. Bang Silvester, potensi bahwa redup
redupnya pengaruh Jokowi pada saat nanti berlangsung pilkada ini tidak rendah. Bahkan potensi pemilih yang tidak mempertimbangkan ini kan lebih dari 30%, tadi sudah dibahas, itu bukan angka yang kecil dan juga posisinya tidak lagi sebagai presiden. Tanggapannya, Bang? Ya, ini sebenarnya linear ya dengan Pak Prabowo efek dan Mas Gibran efek. Tapi menurut kami Jokowi efek ini akan bertahan akan sangat cukup lama ya. Karena beliau memang benar-benar disenangi oleh masyarakat dan siapapun yang kira-kira mendapat Jokowi efek ini pastinya mempunyai peluang besar untuk menang di pilkada kali ini. Jadi dan tentunya kita akan mengantisipasinya dengan sosok-sosok yang benar-benar mirip-mirip dengan Pak Jokowi ya tentunya. Yaitu yang anti korupsi, yang merakyat, yang rendah hati, dan juga sosok-sosok cerdas ya. Yang seperti saya bilang tadi, ada anak-anak muda gitu loh, seperti Budi Jiwandono, Grace Natali, itu kalau dari kami ya, kami yakin mereka bisa bertarung lah untuk di Jakarta ini melawan Mas Anies ditambah Pak Ahok sekalian gitu loh. Jadi kayak di Jawa Barat ya, menurut kami ya kan lebih baik Pak Ridwan Kamil tetap di sana bersama Kang Deddy Mulyadi. Sedangkan Mas Kaisang itu bersama Dito, Gani Dito itu di Jawa Tengah, sedangkan Bu Kofifa di Jawa Timur, dengan Mas Emil termasuk dengan Airin di Banten ya. Jadi sosok-sosok ini kami yakin mereka bisa memenangkan hati rakyat. Jadi karena apa? Saya juga bergaul ya sama teman-teman ini, mereka sangat bersih, anti korupsi dan juga merakyat, sangat rendah hati sosok-sosok ini. Jadi kami yakin nanti pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju akan berbicara atau bisa memenangkan pilkada kali ini di mayoritas di beberapa tempat ya. Jadi kami sangat optimis, seperti optimisnya kami waktu awal kami mendukung. Baik, berarti ini kan kemudian berbicara mengenai strategi pemilihan calon-calon yang akan dimajukan dalam pemilihan kepala daerah. Bang Yohan, apakah strategi ini sebenarnya sudah mulai dilakukan agar tidak kehilangan momentum atau seperti apa, Bang Yohan? Namun jangan dijawab terlebih dahulu, Bang Yohan, karena saya harus jeda terlebih dahulu. Nanti dijawabnya usai jeda. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda kembali menyaksikan Pilihan Indonesia dan saya akan kembali membahas bagaimana Jokowi efek dalam Pilkada 2024. Masih bersama peneliti Litbang Harian Kompas Yohan Wahyu dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Tadi sebelum jeda saya bertanya mengenai strategi memilih calon yang dekat dengan Jokowi, apakah kemudian hal ini sudah mulai dilakukan atau harus justru dilakukan oleh koalisi agar tidak kehilangan momentum, Bang Yohan, karena tadi sudah disebut oleh Bang Sylvester akan dipilih calon-calon yang sekiranya mirip-mirip sama Jokowi. Iya, ini kan masa tahap proses penggalian nama-nama masuk bursa calon gitu ya. Tentu Koalisi Indonesia Maju yang selama ini menjadi penopang pendukung dari pasangan terpilih Prabowo Gibran tentu punya kepentingan agar kemudian pemerintahan yang akan dijalankan 5 tahun ke depan itu akan ditopang oleh pemerintahan di daerah yang linier dengan koalisi mereka gitu ya. Tentu ini positif gitu ya, dalam artian memang dalam konteks menjaga pemerintahan, kesinambungan pemerintahan juga antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua tentu selain jangan lupa selain saya pikir tidak semata-mata faktor Jokowi ya Pak yang mereka pertimbangkan untuk kemudian mendapatkan insentif elektoral, tapi memang juga perlu ditopang oleh kekuatan sosok itu sendiri gitu ya. Tadi yang disebutkan Pak Sylvester, nama-nama itu kan sebenarnya punya rekam jejak semua di daerah mereka.
Ibu Airin di Banten kita tahu memimpin 2 periode di Tangsel, Ridwan Kamil 1 periode di Jawa Barat, kemudian Khofifa yang pasangan seperti pasangan pertama ya yang sudah ibarat kata sudah mencapai titik temu di Koalisi Indonesia Maju ya di Jawa Timur ya, itu juga punya rekam jejak memimpin 1 periode di Jawa Timur. Jadi memang kesinambungan pemerintahan di daerah itu mungkin diharapkan juga menjadi kekuatan untuk menopang pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Tentu yang faktor ketiga adalah infrastruktur partai politik gitu ya. Jika memang dukungan Pak Jokowi juga sudah terbangun, kemudian sosok sudah ditemukan dengan rekam jejak yang sudah diukur. Yang ketiga tentu infrastruktur partai. Koalisi Indonesia Maju tidak akan mungkin bisa terbangun kalau konfigurasi perolehan kursi di tingkat provinsi dalam konteks ini juga tidak mendukung itu gitu ya. Nah ini yang sebenarnya infrastruktur partai, dukungan partai, kerja-kerja partai juga akan penting untuk dilakukan sebagai faktor ketiga ya, selain faktor Jokowi, faktor sosok dan faktor partai. Tapi kita diskusi ini kan di masa masih mencari sosok gitu ya. Tentu kita akan tunggu pada saat pendaftaran nanti apakah memang sosok itu yang akan didaftarkan. Kita tahu misalnya di Jawa Barat di internal Koalisi Indonesia Maju juga sempat terjadi perbedaan gitu ya. Gerindra pinginnya Pak RK di Jakarta, sementara Golkar pinginnya tetap di Jawa Barat. Nah mencari titik temu ini menjadi ujian awal bagi teman-teman di Koalisi Indonesia Maju gitu ya, di luar Jawa Timur. Kalau Jawa Timur sudah titik temunya sudah terjadi gitu ya, jadi nanti akan ketahuan apakah titik-titik temu ini juga sudah terbangun di seluruh wilayah pada saat pendaftaran nanti gitu ya, Agustus. Nah pada saat Agustus itu kan memasuki masa kampanye itu sedikit banyak mungkin sudah memasuki masa pemerintahan baru ya. Jadi kalau ditanya tadi jawaban saya apakah Jokowi efek ini akan tetap terjaga, ya tergantung dari koalisi ini apakah masih menempatkan Pak Jokowi misalnya dalam masa-masa kampanye itu beliau hadir di tengah-tengah masa kampanye karena sudah tidak menjadi presiden misalnya, itu akan memungkinkan untuk itu atau tidak gitu ya. Nah disitulah akan kita lihat tren apakah pamor Pak Jokowi ini meredup atau justru kemudian terjadi transformasi gitu ya, pamor Pak Jokowi ke pamor Pak Presiden yang sudah dilantik nanti Pak Prabowo begitu. Baik Bang Yohan, apakah tadi kan di awal Bang Yohan menyatakan bahwa dari hasil survei PDIP dan Jokowi ini sebenarnya brandingnya ada irisan. Ya. Apakah itu artinya Koalisi Indonesia Maju ini benar-benar harus mempertimbangkan untuk merangkul PDIP agar bisa menjadi solusi masalah-masalah atau kendala-kendala yang tadi sudah diungkapkan? Iya, kultur politik kita itu kan kultur kerjasama ya. Jadi sebenarnya saya pikir secara kultur budaya politik kita itu kan selama ini ingin mengajak semua kekuatan politik ya, termasuk dalam konteks ini PDIP gitu ya. Tapi memang residu kontestasi di Pilpres 2024 kemarin mungkin sedikit banyak itu akan menjadi pertimbangan gitu ya secara psikologi politik. Misalnya apakah relasi Koalisi Indonesia Maju dengan relasi dengan PDIP ini akan tetap bisa beriringan atau tetap berhadapan-hadapan seperti halnya Pilpres kemarin. Nah terkait relasi antara PDIP dan Jokowi itu sebenarnya juga sudah terbaca di Pilpres kemarin bagaimana pemilih Pak Jokowi ini juga sebagian besar adalah pemilih PDIP gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini misalnya antara mempertimbangkan pilihan Pak Jokowi di pilkada nanti sama mempertimbangkan PDIP, calon yang diusung PDIP di pilkada nanti, itu ada irisan ya, 58,5% itu pemilih PDIP yang mempertimbangkan calon yang akan diusung PDIP, itu juga mempertimbangkan pilihannya Pak Jokowi gitu ya, 58,5% dari 100% pemilih yang mempertimbangkan PDIP. Sebaliknya dari 100% yang mempertimbangkan Pak Jokowi misalnya kalau kita balik, itu 70% itu mempertimbangkan pilihan PDIP. Jadi ini betapa kuatnya relasi antara kelompok responden
yang mempertimbangkan Pak Jokowi dalam pilihan pilkada nanti, sekaligus juga mempertimbangkan PDIP dalam pilkada nanti gitu. Ya, itu memang ini bukan fenomena baru, Caca. Jadi di Pilpres kemarin fenomena ini juga sudah terbaca. Nah, tinggal bagaimana kita lihat ketika PDIP memiliki calon sendiri di suatu wilayah, sementara Pak Jokowi memiliki calon sendiri. Nah, itulah ujiannya justru di situ mana yang paling dominan. Nah, faktor tadi tidak hanya Jokowi efek ya, jadi faktor sosok dan faktor infrastruktur partai, dua faktor lainnya yang juga akan memberikan kontribusi gitu ya. Saya pikir itu yang akan nanti menjadi penentu, tidak sekedar Jokowi efek, tidak sekedar mungkin nanti pemerintahan yang baru Prabowo efek, tapi juga kekuatan sosok yang diusung dan infrastruktur mesin-mesin kerja partai di lapangan yang akan menentukan. Dengan kata lain sebenarnya begitu banyak dinamika antara PDIP dan Jokowi, namun keduanya tidak bisa dilepaskan. Pendeknya seperti itu ya, Mas Yohan. Saya mau minta tanggapannya Bang Silvester, Bang. Ya, saya sepakat ya. Jadi apa yang dikatakan Bang Yohan, bahwa benar, hanya memang kita sebenarnya kan Pak, antara Pak Jokowi dan PDIP ini kan suatu yang tidak terpisahkan, sama-sama nasionalis. Tapi memang jalannya terpisah kemarin waktu Pilpres. Ya kan? Tapi waktu Pilpres itu kami sendiri di tim kampanye nasional, terus di Koalisi Indonesia Maju, termasuk relawan, kami punya strategi tersendiri untuk memenangkan Prabowo Gibran di kandang-kandang banteng atau kandang-kandang merah. Dan itu kayaknya yang tidak dipunyai PDIP ya. Jadi itu yang kami punyai, yang saya pikir ke depannya ini memang kami masih bisa memanfaatkan itu. Jadi memang ya saya harus mengatakan di sini juga kepada teman-teman PDIP, kalau mau bertanding, mari bertanding secara fair, tidak memberitakan kabar-kabar bohong atau hoax, menjelekkan, fitnah. Nah, ini adalah kunci kemenangan Prabowo Gibran. Makanya waktu itu kami senang sekali waktu Mega, terus Pak Hasto, Pak Ahok menjelekkan Pak Prabowo, Mas Gibran dan Pak Jokowi, kami tambah senang itu. Elektabilitas kita makin naik gitu. Jadi itu yang saya sedikit intinya membuka rahasia kemenangan Prabowo Gibran. Jadi kami yakin untuk 2024 pilkada ini kami juga punya strategi yang mumpuni. Kalau bisa bersama bagus, kalau tidak bisa bersama, ayo kita bertarung secara jujur, gentle dan juga fairness. Baik, dan kita akan nantikan ya, kita akan lihat bagaimana sebenarnya Jokowi efek ini berpengaruh pada pilkada atau tidak pada November mendatang. Terima kasih peneliti Litbang Harian Kompas Yohan Wahyu dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina telah bergabung malam hari ini bersama kami di Pilihan Indonesia. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Kedatangan Prabowo disambut dengan karpet merah dan juga jajaran hormat senjata. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.